Kita akan membahas terkait dengan kinerja dari pemerintah Kota Makassar. Nah, sebagai informasi, Pak Anwar ini merupakan Ketua PKS Makassar saat ini. Beliau merupakan anggota legislatif DPRD Kota Makassar dari Dapil 1 Makassar, meliputi Ujung Pandang dan Rapocini. Nah, baik Pak Stas, untuk di awal bincang kita pada pagi hari ini kan memasuki triwulan kedua setelah triwulan pertama kemarin. Nah, kira-kira bagaimana sih hasil Monep kemarin untuk kinerja pemerintah Kota Makassar di triwulan pertama kemarin? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih sudah diundang ke Raksul ini untuk melaksanakan podcast. Nah, terkait serapan anggaran, jadi untuk periode pertama kemarin kita sudah melaksanakan Monef. Seluruh komisi memanggil mitranya masing-masing, dan di tanggal 9 hari Rabu tanggal 9 sampai dengan Jumat tanggal 11 April itu periode Monef dilaksanakan. Masing-masing komisi memanggil mitranya untuk melakukan Monef. Nah, karena kami memang di DPRD ada mekanisme Monef yang kita laksanakan dalam setahun itu 3 kali. 3 kali dalam setahun. Nah, dan rata-rata serapan yang didapatkan dari hasil Monef tersebut untuk seluruh OPD dinas-dinas SKPD itu di antara 3-7%. 3-7%. Nah, 3-7%. Kalau kita melihat periode maka serapan 7% itu di periode pertama, 4 bulan pertama itu kelihatannya kecil. Artinya harusnya nih sampai di 25-30%. Oh, jadi sudah harusnya 25%. Sudah harusnya angka. Nah, cuman kita juga memaklumi karena triwulan pertama ini adalah pertama masih periode baru kita ada wali kota yang baru, dan kedua memang ini adalah awal tahun. Nah, tetapi kami sudah menyampaikan kepada mitra agar masing-masing dinas bergerak lebih kencang agar program-program yang notabene untuk masyarakat itu bisa dijalankan. Oke, siap Pak Ustaz. Nah, untuk berarti masih rendahnya serapan anggaran OPD ini tentunya ada beberapa faktor. Nah, kira-kira yang saya mencatat, apakah memang ada pengaruh dari efisiensi anggaran yang telah dijalankan oleh pemerintah saat ini, Pak Ustaz? Ya, bertepatan dengan itu juga, kebetulan juga di tahun ini dengan pemerintahan yang baru ada instruksinya Presiden yang menyatakan bahwa seluruh dinas kementerian itu untuk melakukan penghematan dalam rangka menjalankan program-program pemerintah dan untuk menyelamatkan negara. Nah, imbas dari penghematan ini juga ini sampai juga ke Kota Makassar. Nah, sehingga dinas-dinas secara serentak itu menurunkan beban belanjanya anggarannya itu ke mencapai 50% rata semua OPD termasuk DPRD. Nah, sehingga aktivitas kita DPRD untuk turun ke masyarakat untuk melakukan bertemu dengan masyarakat, menyapa masyarakat, kemudian juga dalam bentuk pengawasan penyebarluasan perda ini menjadi berkurang. Nah, ini kita sayangkan, tetapi yang namanya kebijakan dari pemerintah kita harus mensukseskannya, dan kita mencari cara lain bagaimana kita untuk bisa tetap dekat dengan masyarakat. Baik Pak Ustaz. Nah, untuk selanjutnya ini kan terkait dengan kinerja pemerintah Kota Makassar, tentu juga berkaitan dengan pelayanan publik yang efisiensi pelayanan publik. Nah, kira-kira kalau Pak Ustaz sendiri melihat sejauh ini pelayanan publik untuk pemerintah Kota Makassar terhadap masyarakat apa sudah maksimal atau?
Ini 4 bulan pertama ya. Ya. Nah, saat ini kita masih belum banyak melihat ya perkembangan ataupun juga kekurangan-kekurangan yang ada di masyarakat. Nah, Ya. masyarakat sekarang adalah pertama yang menjadi kebutuhan mereka adalah bagaimana mendapatkan lapangan kerja ataupun bagaimana mereka bisa berpenghasilan ya, baik itu bekerja ataupun membentuk usaha-usaha. Nah, ini yang saya lihat perlu kita digalakkan di masyarakat kita. Apalagi Pak Presiden juga mencanangkan Koperasi Merah Putih ya, Betul. sehingga ini bisa jadi menjadi jalan bagaimana menggeliatkan ekonomi masyarakat bawah. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Terus peran DPRD sendiri, Pak Ustadz, dalam mengawal pelayanan publik ini agar betul-betul maksimal seperti apa? Ya. Selain Monef yang kita lakukan, ya, anggota DPRD juga terjun langsung ya ke dinas-dinas dan kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Anggota dewan itu harus standby 7 kali 24 jam. 7 kali 24 ya, 365 hari. Ya. Nah, itu anggota dewan ya mengurusi dari benda mati sampai benda hidup. Ya. Benda mati itu selokan got jalan, benda hidup adalah orang, tanaman. Ya. Tanaman. Nah, dari anak kecil ya belum lahir sampai meninggal gitu. Mau menikah hubungi Pak Dewan, ya. Sudah menikah hubungi Pak Dewan. Mau melahirkan hubungi Pak Dewan, ya. Ada yang meninggal hubungi Pak Dewan. Nah, jadi kalau anggota dewan itu ya huruf N-nya dibuang. Anggota dewan. Anggota dewan. Bisa saja. Nah, ini persepsi masyarakat. Ya, artinya masyarakat memang memberikan pengharapan yang besar kepada wakil-wakilnya. Ya. Wakil-wakilnya bisa bantu, ya dia manfaatkan. Nah, tidak salah, gitu. Nah, tetapi inilah fungsi kita selaku anggota dewan. Bagaimana kita menyampaikan aspirasi ataupun suara-suara dari masyarakat. Terkadang apa-apa yang disampaikan oleh masyarakat itu mentok atau berhenti di tingkat RT atau RW atau di tingkat kelurahan. Kita anggota dewan mempunyai power ataupun kemampuan untuk menyerap aspirasi dan menyampaikannya kepada dinas terkait ataupun kepada Pak Wali Kota. Nah, inilah fungsi kita ya, fungsi pengawasan ya, fungsi advokasi yang dilakukan oleh anggota dewan. Nah, sehingga yang tadi selain Monef itu ya untuk melihat bagaimana serapan anggaran ya. Itu juga kita lakukan dengan terjun langsung kepada masyarakat untuk melihat bagaimana itu mereka di bawah. Seperti itu. Nah, tentu harapan masyarakat sendiri terkait dengan serapan anggaran ini tentu mereka berharap bahwa ada transparansi dan akuntabel. Nah, kira-kira sejauh ini Pak Ustadz, kita melihat apakah ini sudah betul-betul tercapai atau sudah dilakukan oleh pemerintah kota masyarakat? Terus kita lakukan perbaikan. Artinya kenapa ini 7% serapannya? Apa masalahnya? Nah, itu disampaikan masalahnya ini Pak, ini masalah ini. Nah, periode selanjutnya harus ditingkatkan. Baik, kita akan laksanakan. Kenapa? Karena kalau itu tidak dilaksanakan maka pasti ada kesejahteraan yang harusnya untuk rakyat itu berhenti. Gitu. Nah, sehingga untuk memastikan hal ini ya kita melakukan Monef itu dan kita berkoordinasi terus-menerus dengan mitra kita agar program-programnya bisa jalan. Nah, seperti itu. Kami mencatat bahwa di tahun 2025 ini APBD Kota Makassar kalau tidak salah 5,7 triliun. Nah, kira-kira Pak Ustadz, dengan adanya efisiensi ini dan kita belum tahu juga sampai kapan, apakah Pak Ustadz sendiri optimis APBD ini bisa terserap dengan baik oleh sampai 62 OPD yang ada di Makassar? Harapannya DPRD selaku legislatif meminta kepada eksekutif agar semua itu dibelanja untuk masyarakat. Gitu. Nah,
Kalau ada penghematan, nah penghematannya arahnya kemana, untuk apa? Nah ini juga harus kita ketahui gitu. Nah sehingga dana yang dianggarkan itu semaksimal mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, tentunya misalnya kalau ada 100 miliar anggaran, ya misalnya diletakkan di PU, nah kemudian dipotong 50%, taruhlah harusnya kita memperbaiki jalan sebanyak 550 kilo gitu urusannya gitu. Artinya itu turun menjadi 25 kilo gitu urusannya gitu. Nah, sehingga ini kita di DPRD ini melakukan pengawasan yang ketat dan himbauan monitoring yang ketat kepada pemerintah agar program-program ataupun hal-hal yang terkait dengan kebutuhan pokoknya pelayanan pokoknya kepada masyarakat ini bisa dimaksimalkan walaupun ada pengurangan seperti untuk pelayanan kesehatan pelayanan kependudukan. Nah ini harus tetap berjalan. Nah untuk memastikan bahwa program OPD ini betul-betul berjalan maksimal, tepat sasaran. Nah, kira-kira bentuk pengawasan dari DPRD sendiri seperti apa, Pak? Untuk memastikan bahwa, program ini yang tadinya di triwulan pertama cuma 7% betul-betul memang untuk kebutuhan masyarakat. Bagaimana bentuk pengawasannya dari DPRD sendiri? Ini tadi, pertama dengan Monef yang kita lakukan. Pertama. Kedua adalah anggota dewan terjun langsung ke masyarakat untuk melihat program-program apa dan bagaimana kinerja daripada mitra yang ada dalam komisinya masing-masing. Yang ketiga, kami selalu melaksanakan rapat rutin dengan dinas. Artinya kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada masukan, komisi bebas ataupun bisa langsung memanggil mitranya untuk apa? Untuk ditanyakan ataupun evaluasi kenapa sesuatu hal itu bisa berjalan atau tidak berjalan. Jadi 3 pendekatan itu. Dari beberapa rangkaian kegiatan itu Pak Ustaz, kira-kira dari 62 OPD yang ada di Makassar ini ada tidak OPD yang menjadi dalam tanda kutip rapor merah dan harus betul-betul dimaksimalkan? OPD apa saja itu Pak? Tentunya ada ada. Nah tetapi tidak bagus kalau misalnya kita sampaikan, jadi menjadi catatan kita saja. Tetapi untuk OPD-OPD yang kinerjanya tidak bagus, tentunya ini pasti akan dimonitor langsung oleh Pak Wali Kota gitu kami juga membantu memberikan informasi tersebut karena ini adalah mitra kita gitu sehingga masing-masing teman-teman di DPRD itu memonitoring mitranya. Kenapa kamu jelek? Kalau kamu jelek saya malu juga karena kita mitra. Nah seperti itu, seperti itulah. Jadi ada hubungan timbal balik. Nah terkait dengan aspirasi rakyat ini Pak Ustadz, kita bergeser sedikit dari tema kita. Nah kebetulan Pak Ustadz ini kan di Dapil 1 Makassar. Nah kira-kira apa saja sih yang telah ini kan periode kedua Pak Ustadz di DPRD Makassar, apa-apa saja sih keluhan dari masyarakat atau aspirasi apa saja yang sudah dibawa Pak Ustadz dan alhamdulillah sudah tercapai? Masyarakat itu permintaannya sederhana Pak. Kalau misalnya kita turun kepada masyarakat, baik pada saat kita reses ataupun saat melakukan fungsi pengawasan penyelesaian perda ataupun bertemu langsung dengan masyarakat, tidak banyak yang diminta. Pertama, perbaikan infrastruktur. Ada jalanannya yang rusak di lorongnya, dan itu juga tidak. Jadi masyarakat kita itu di lokal saja, di jalan saya Pak setapakku ini jelek gitu, dia tidak perhatikan di tempat yang lain. Nah urusannya itu. Kami anggota dan luas di dapil kita kalau saya udah bukan dapil saya juga gitu, saya akan lantang menyuarakan bahwa di jalannya di sini infrastruktur, jalan solokan di daerahnya. Nah ini dia, mereka lokal nggak jauh-jauh urusannya gitu. Nah kemudian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, bagaimana pelayanan puskesmas terkait juga dengan Kartu Indonesia Sehat KIS. Nah rata-rata masyarakat kita masih menginginkan KIS-nya itu berfungsi.
ada yang bapaknya dapat KIS, anaknya nggak dapat. Nah, ada yang anaknya dapat, bapaknya nggak dapat. Dan masyarakat juga masih belum mengerti bagaimana memaintain KIS ini. Ada program kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, karena harusnya KIS itu diperiksakan dicek ataupun dimanfaatkan setiap paling minimal dalam 3 bulan harus dipakai. Kalau tidak, KIS-nya mati. Nah, pelayanan kesehatan, kemudian juga pelayanan kependudukan, ya. KTP, KK, ada yang hilang KTP-nya, ada yang hilang KK-nya, ada yang mau diperbarui KK-nya, ada yang foto KTP-nya buram dan lain-lain. Ini kependudukan, pelayanan kependudukan. Nah, kemudian juga yang selebihnya adalah pekerjaan, modal, usaha, pembinaan UMKM, bagaimana mengajarkan agar bisa membuat usaha untuk bisa mendapatkan penghasilan. Nah, itu Ji, hal-hal itu yang berulang disampaikan ya. Kadang-kadang kita juga anggota dewan jadi malu karena kalau kita datang di satu tempat, persoalan yang tahun lalu itu masih disampaikan juga, jalanannya belum diperbaiki ya. Kita tanya lagi sama dinas PU, kenapa ini? Masalah anggaran Pak, terlalu banyak atau apalah gitu. Ada prioritas. Nah, banyak jalan yang diperbaiki, tetapi dananya terbatas. Nah, sehingga ya dilakukan prioritas. Itu rumah kasih ke masyarakat untuk menjelaskan bahwa oh ya nanti harap bersabar, dan masyarakat juga begitu dong, kalau disuruh sabar ya dia menunggu juga apa Pak Dewan jalananku katanya. Jadi kita seperti itu Ji, sederhana saja keinginannya masyarakat, tidak neko-neko Ji. Selebihnya juga adalah masalah kesempatan belajar dengan kartu Indonesia Pintar ataupun beasiswa lain, baik itu dari pemerintah maupun dari CSR yang diketuai oleh Pak Dewan. Oke, nah kira-kira kalau pengalaman dari Pak sendiri sebagai anggota DPRD, ini kan HP-nya harus aktif terus Pak ya, jangan sampai ada masyarakat yang menelpon butuh apa ini menyalurkan aspirasinya. Pernah tidak Pak Ustaz sendiri mendapatkan keluhan yang unik begitu? Misalnya Pak Dewan tolong bantuin dong ini dong. Pernah tidak Pak Ustaz? Ya dalam seminggu ya 5 kali mungkin, atau 5 hari ya ada Pak Dewan bisa ini terakhir nih saya diinfokan sama istri, ada nih dia mau kasih pegang pancinya. Pegang pancinya dia dikasih 150, pegang panciku Pak Dewan ini saya butuh uang 150.000 untuk apa berobat anak saya gitu. Buat apa kita pegang panci urusan kita ya, capek dong urusannya kita. Pegang panci artinya itu ambil sebagai jaminan panci saya butuh uang 150.000. Dan itulah masyarakat kita ya melihat Dewan itu ya dewa, artinya tidak mungkin tidak punya uang gitu. Padahal kadang-kadang juga kas kita kosong gitu urusannya gitu. Dan itulah ekspektasinya masyarakat. Pak Dewannya itu bisa membantu, unik ya. Yang kedua ya, Pak Dewan adakah gitu? Ada apa? Adakah? Ini Pak Dewan saya dalam perjalanan ini butuh beli bensin urusannya gitu dan lain-lain. Ada aja ya. Adakah seperti itu? Dan lebih unik lagi ya, ada yang kasih mau masuk anaknya sekolah. Pak minta tolong anakku mau masuk sekolah. Sudah mendaftar? Belum Pak ya. Bagaimana bisa dibantu? Coba bayar. Itulah ekspektasinya masyarakat. Lucu-lucu kadang-kadang jadi bahan saya dengan istri bahan pembahasan, dan kadang kami ketawa gitu ya masyarakat ya seperti itu. Tapi tetap harus dilayani. Harus kita layani masyarakat. Ini terus mereka ekspektasinya terhadap anggota dewan. Sebagai wakil rakyat tentunya semua aspirasi harus kita tampung. Kalau bisa kita salurkan ke mitra kerja, kenapa tidak Pak Ustaz ya? Betul. Nah terakhir ini Pak Ustaz, kira-kira harapan Bapak sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar terhadap seluruh OPD yang ada di Kota Makassar, bagaimana bisa serapan anggaran di triwulan selanjutnya ini bisa maksimal, dan tentunya program-program yang dicanangkan itu betul-betul bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Saya ingin mengingatkan kepada dinas-dinas ya, bahwasanya jabatan ataupun posisi yang kita dapatkan ini adalah merupakan amanah
untuk kita. Teman-teman dinas sudah mendapatkan gaji, ya, sudah mendapatkan tunjangan, sudah mendapatkan fasilitas di posisinya masing-masing, agar dimanfaatkan semaksimal mungkin, ya, untuk menunjang programnya Pak Wali Kota dalam hal pemerintah kita yang tertinggi di Kota Makassar, dan juga melayani masyarakat. Nah, karena pada dasarnya kita ini adalah pelayan masyarakat. Kami anggota dewan dan bapak-bapak yang di dinas ini adalah pelayan untuk masyarakat. Bagaimana bisa memberikan kesejahteraan yang besar kepada masyarakat. Nah, jangan kita berpikir untuk diri kita sendiri, ya, untuk keluarga kita saja, tetapi pikirkan masyarakat. Sehingga apapun jabatan Anda, dimanapun posisi Anda, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kelak posisi kita, amanah yang diberikan kepada kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diapakan itu posisi, diapakan itu kepercayaan. Nah, itu yang saya bisa sampaikan untuk teman-teman di dinas dan untuk kita semua para anggota dewan. Oke, makasih banyak Pak Ustaz untuk waktu dan kesempatannya, sekaligus pesannya untuk seluruh OPD yang ada di Kota Makassar untuk betul-betul menjaga amanah. Mudah-mudahan di triwulan kedua ini seluruh program bisa berjalan, meskipun efisiensi masih diberlakukan, paling tidak pelayanan terhadap masyarakat harus tetap maksimal. Terima kasih banyak Pak Ustaz Anwar Farouk telah hadir di podcast kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini bisa menjadi informasi penting buat masyarakat dan bentuknya bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. Demikian bincang Wakil Rakyat bersama Wakil Ketua DPD Kota Makassar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.